Sengketa di wilayah Laut Cina Selatan telah lama menjadi topik hangat di berita utama internasional. Di antara agenda yang sering dibicarakan adalah tentang hak navigasi, keamanan maritim, serta perampasan teritorial. Sengketa ini terjadi antara Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia dan Brunei. Konflik mulai terjadi saat negara Cina mulai membuat klaim untuk sebagian besar hak kedaulatan perairan Laut Cina Selatan dan mulai menjadi lebih agresif dalam merebut hak-hak tersebut. Negara lain yang terlibat terkesan dengan tindakan Cina yang berlebihan dan tidak mengikuti jalur hukum internasional yang semestinya. Sengketa di Laut Cina Selatan sangat kompleks karena mencakup banyak masalah yang tumpang tindih seperti status kepemilikan, garis batas, jalur air, perikanan dan sumber daya bumi seperti gas alam, serta minyak bumi. Ini menyebabkan berbagai kebingungan dan kompleksitas untuk semua negara yang terlibat. Laut Cina Selatan sangat penting sebagai jalur pelayaran utama dan beberapa negara mulai mengklaim kepemilikan pulau-pulau kecil di sebelah jalur masuk penting untuk kapal dagang. Konflik terjadi karena klaim yang tumpang tindih di atas perairan oleh negara-negara yang terlibat. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam semua membantah klaim yang dibuat oleh Cina yang menginginkan sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Negara-negara ini telah terlibat dalam konflik teritorial selama beberapa dekade, tetapi selama beberapa tahun terakhir tekanan terlihat meningkat. Beijing mengklaim area dalam atau area 9 garis putus-putus yang mencakup sekitar 90% dari area pengacakan. Garis berbentuk U ini digunakan menurut peta dari Cina pada tahun 1940-an dan terletak 2000 km dari daratan Cina, tetapi hanya beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Pemerintah di Beijing telah mendeklarasikan semua wilayah perairan dan daratan seperti Kepulauan Spratly dan Paracel di lingkungan ini milik Cina. Cina tidak peduli dengan oposisi internasional dan telah membangun fasilitas militernya sendiri di Spratly dan komunitas penduduk di Paracel. Pada bulan April 2020, kapal patroli pantai Tiongkok telah melanggar dan menenggelamkan sebuah kapal nelayan dari Vietnam dekat Pulau Paracel. Konflik ini dipandang sebagai jalan bagi Cina sebagai kekuatan dunia, untuk menunjukkan kekuatannya dalam berhasil mendominasi Laut Cina Selatan, ke kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India. Amerika terlibat dalam perang dagang dengan Cina terlihat tidak ingin ikut campur, tetapi Amerika menginginkannya kebebasan lalu lintas diberikan kepada kapalnya di daerah tersebut. Pada pertengahan April 2020, operasi untuk mensurvei sumber daya minyak alam oleh Petronas Malaysia di perairan Kalimantan juga diinterupsi oleh kapal patroli Tiongkok, Haiyang Dihi 8. Situasi ini telah menimbulkan ketegangan antara Tiongkok dan Malaysia. Angkatan Laut Amerika mengirim kapal dan menemani Australia ke perairan terdekat. Amerika mengutuk tindakan Cina dan ingin Cina berhenti menindas negara kecil lainnya. Sejarawan Cina menyatakan kemajuan kekuatan Barat dan Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Amerika pada zaman kuno di perairan Laut Cina Selatan adalah sejarah yang memalukan bagi Cina. Oleh karena itu, hal itu dianggap sebagai tanggapan Cina saat ini untuk melindungi semua wilayah perairan dari gangguan negara adidaya lainnya. Namun Cina dinilai tidak peduli dengan perjalanan waktu dan hukum internasional yang telah berubah sejak abad ke-19 dan ke-20. Beijing melihat Laut Cina Selatan sebagai aset penting dan dianggap sebagai jalur sutra di laut. Laut Cina Selatan sangat penting untuk rencana pembangunan ekonomi masa depan Cina bernama China Greater Bay Area yang juga termasuk Hong Kong yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Cina akan melakukan apapun untuk mempertahankan wilayah penting perairan ini untuk membangun kekuatan ekonomi di pihak mereka. Kesimpulannya, hal utama yang diinginkan Cina di Laut Cina Selatan adalah kekuatan. Ini akan menimbulkan pertanyaan, akankah Cina bisa mengendalikannya? Jika tidak, mengapa dan jika ya, bagaimana caranya? Konflik seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan faktor daya siapa yang lebih besar seperti memobilisasi angkatan laut masing-masing. Namun, alasan mengapa Cina merasa berhak atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan ini harus disebutkan dan dibawa untuk negosiasi dengan fakta yang kuat,
selanjutnya diselesaikan sesuai dengan jalur hukum agar semua negara yang terlibat tidak lagi tertindas.